begitulah Bapak bisa mengikuti perkembangan Depok dari hari ke hari, sekalipun tidak sepenuhnya paham ya seperti orang Depok yang tinggal di sana. Kalau menurut Bapak sendiri, dari waktu-waktu terus berkembang ya. Tetapi satu hal yang barangkali perlu kita cermati, perkembangannya itu harus dapat kita kendalikan, gitu kan? Sebab setiap perkembangan apabila tidak dikendalikan, akhirnya akan PR baru, gitu kan? Nah, oleh karena itu perencanaan di sini ya memegang peran yang sangat penting. Gitu. Oleh karena itu visi dan misi wali kota itulah barangkali kuncinya ya yang ada pada masing-masing kandidat. Bagaimana memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pada saat sekarang ini. Contohnya masalah macet misalnya gitu kan, masalah banjir, contohnya seperti itu. mereka berdua Pak? Yang Pak Haji lebih spesifik itu yang paling ingin menitip pesan yang banget gitu terhadap. Tadi kan udah. Iya. Artinya kecenderungannya terhadap Bang Brady sama Bu Habibah ya Pak ya. Seperti itu. Seperti itu. Jadi intinya nomor 1 ya Pak Haji ya. Intinya nomor 1 itu kalian kan semuanya itu para pemain lah. Dari dua kandidat yang sudah melakukan silaturahmi ke Bapak, menurut Bapak sendiri yang paling berkesan dan masuk visi misinya dengan Bapak yang sesuai dengan keinginan Bapak sendiri dari yang mana Pak? Kedua-duanya Bapak menyampaikan pesan tidak jauh berbeda dengan pesan yang Bapak sampaikan pada saat sekarang ini. Termasuk juga jadilah bapaknya masyarakat Depok, itu salah satu di antaranya. Itu kan. Tetapi kan tidak serta-merta ya pada saat itu harapan ini bisa digapai, gitu kan, ada kurun waktu. Tetapi Bapak percaya, gitu kan, ya Bung Pradi, Ibu Habibah bisa jadi bapak dan ibunya masyarakat Depok. Siap. Bapak percaya. Bicarakan. Jadi silaturahmi yang pada saat sekarang ini kita hadir bersama, agendanya adalah bagaimana membangun Depok ke depan dengan berbagai macam keterbatasan yang ada, tetapi kita berharap bahwa potensi yang pada saat sekarang ini belum optimal bisa dioptimalkan. Nah, tadi kita bicarakan masalah infrastruktur, tadi kita bicarakan mengenai masalah kondisi birokrasi, tadi kita bicarakan masalah pelayanan, banyak hal yang tadi kita bicarakan sebagai bahan masukan juga ya bagi calon kandidat yang pada saatnya nanti apabila terpilih itu adalah merupakan PR-PR yang harus diselesaikan lah, kira-kira seperti itu. Artinya masih banyak PR ya setelah periode kepemimpinan dari Pak Badrun sendiri. Ya saya pikir gini ya, yang namanya PR memang tidak pernah akan habis gitu kan. Dari satu generasi ke generasi pasti PR akan ada, karena alamiah setiap kita menyelesaikan satu masalah, 2-3 masalah akan datang gitu kan. Tetapi bukan berarti bahwa dengan paradigma seperti itu kita tidak berusaha untuk mempersempit permasalahan itu, untuk memperkecil permasalahan itu, gitu kan? Sehingga hal-hal yang selama ini menjadi kendala, ya, hal-hal yang menjadi masalah, ya, secara bertahap dan pasti dapat diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya, termasuk para kandidat yang pada saat sekarang ini mencalonkan, antara lain adalah Bung Pradi gitu kan, dengan Ibu Habibah. Kalau dari Bapak sendiri masih memonitor Pak Brady sekarang ini sedang apa gitu Mas? Bisa sebutin Pak malam ini? Ini saya pikir
tidak ada salahnya kita silaturahmi yang kita anggap lebih senior dari sisi pengalaman, ya, dan kita tahu betul ya apa yang sudah ditorehkan beliau pada masanya. Nah, maka masyarakat dalam hal ini masyarakat yang pernah merasakan tangan dingin beliau dalam membangun Depok tetap terngiang-ngiang. Nah, dan inilah maka kita hadir silaturahmi. Yang pertama pasti ingin masukan-masukan dari beliau terkait dengan pembangunan Depok ke depan. Yang kedua, ibaratnya kita anak sama orang tua, ya kalau kita mau punya urusan besar, paling tidak matur dulu, kira-kira begitu. Nah, dari pengalaman beliau, paling tidak ke depan sumbang saran pemikiran masih sangat kita butuhkan, karena memang konstruksi awal dari rencana-rencana Depok setelah pisah dari Kota Bogor, beliau sangat paham sekali. Visinya mau dibawa kemana pun sangat paham sekali. Jadi saya bersyukur masih bisa sempat bertemu dan dialog dengan beliau saat ini. Bapak sendiri pesan buat mereka berdua apa Pak yang penting secara pribadi? Ya, pesan kepada Pak Pradi dengan Ibu Opipa yang pertama bahwa jadilah bapak dan ibu ya masyarakat Depok apabila pada saatnya terpilih Allah menentukan sebagai wali kota dan wakil wali kota. Jadilah bapaknya dan ibunya masyarakat Depok. Tidak boleh pilih-pilih ya Pak. Nah, dalam artian bagaimanapun juga sebagai kita pemimpin, semua masyarakat itu adalah yang harus kita ayomi. Terlepas kita berangkat dari kendaraan mana. Itu yang Bapak ingin titik beratkan. Gitu kan. Jadi terlepas dengan kendaraan mana berangkat, tapi jadilah Bapak dan Ibu semua masyarakat Depok. Oke. Bapak sendiri seperti apa? Saya melihat bahwa sosok kedua beliau ini mempunyai kapasitas untuk bisa menduduki jabatan tertinggi di Depok gitu kan. Karena Bapak punya keyakinan beliau ini masih punya pengalaman tersendiri. Ibu Opipah juga punya pengalaman sebagai pengusaha. Bang Pradi juga sebagai pengusaha dan sebagai birokrat ya selama 4 tahun ya, itu juga merupakan pengalaman, sehingga apabila dua pengalaman yang dipadukan saya pikir akan bersinergi dengan baik, tetapi dengan satu catatan ya, harus diniati ya dari awal untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat Depok itu ya.